Alhamdulillah. Ini luar biasa. Baik semua ya. Baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya. Selalu memakai masker bila keluar rumah. Ya, rajin-rajin mencuci tangan. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya Pak Fatimah. Ya, Saya Pak Fatimah Pak. ya silakan mulai ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar menulis kembali cerita isi teks dongeng dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mempraktikkan pola irama sederhana melalui lagu-lagu anak dengan benar. Yang ketiga, menentukan pecahan secara benar. Nah, sekarang kita amati dulu ya kegiatan Siti di rumah bersama keluarganya. Nah, pada hari Minggu, Siti bermain dengan keluarganya. Setelah selesai bermain, sudah waktunya Siti untuk tidur. Tidak lupa, ayah dan ibu Siti menceritakan dongeng Kancil dan Cicak Badung. Nah, Bapak tampilkan cerita dongeng dulu ya. Diperhatikan laptop, HP-nya. Diperhatikan, Bapak akan menampilkan cerita fabel. Ada yang tahu fabel itu apa? Tahu tidak fabel itu apa? Tidak tahu. Fabel itu cerita tentang hewan-hewan. Kita akan mendengarkan sebuah dongeng mengenai kancil, semut, dan cicak. Judulnya Sang Kancil dan Cicak Badung. Sebelum kita mulai, jangan lupa di suatu hari yang cerah, Sang Kancil bermain-main di sungai bersama para semut. Sang Kancil meloncat-loncat dengan gembira, sedangkan para semut bersenda gurau di tepian. Tadi di tokoh
cerita Kancil dan Cicak, ada siapa saja tokoh-tokohnya? Siapa? Tokoh-tokohnya ada siapa tadi? Semut, ya betul. Terus apa lagi? Kancil, betul. Terus yang terakhir? Tadi watak Kancil bagaimana? Watak Kancil, perilaku Kancil. Suka menolong, tapi suka menolong apa tidak? Jadi Kancil menolong semut menjatuhkan buah apel. Jadi watak Kancil suka menolong. Terus kalau watak semut tadi gimana? Sama juga. Watak semut. Kalau semut membawa makanannya sendiri-sendiri apa rame-rame bareng-bareng? Suka menolong. Bareng-bareng. Berarti suka bekerja sama. Suka menolong. Ya, kalau Cicak tadi suka mencuri tidak? Ya, suka, betul. Nah, dapat kita simpulkan amanat dari isi dongeng Kancil dan Cicak yaitu kita harus hidup rukun dan kompak. Jangan suka mencuri dan kita harus saling tolong menolong, mengingatkan teman yang berbuat salah. Selanjutnya, dari informasi pada dongeng Kancil dan Cicak tadi dapat kita ambil pesan bahwa kita hidup dalam kehidupan sehari-hari harus selalu hidup rukun dan kompak sesama di sekolah. Nah, kalian tahu tidak apa perilaku saja yang menggambarkan kerukunan? Itu apa? Perilaku apa saja yang menggambarkan kerukunan? Ada yang mau menjawab? Yang pertama, tidak bertengkar. Saling kerja sama. Saling bekerja sama, betul. Sopan santun. Sopan santun. Menghargai. Saling menghargai. Tidak menghargai. Tidak memilih-milih teman. Di sini ada yang suka bertengkar tidak? Tidak boleh ya. Bertengkar itu merupakan perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Setelah Siti mendengarkan dari kedua orang tua, Siti tertidur. Sebelum Siti tertidur, memasang alarm ada beker di kamarnya. Kring kring kring, bunyi jam beker pagi hari membangunkan Siti. Nah, bunyi jam beker itu kira-kira panjang apa pendek? Bunyi jam beker Panjang, Pak. panjang. Nah, betul. Nah, di sini bunyi ada dua, yaitu bunyi panjang
dan bunyi pendek. Nah, sekarang kita belajar bunyi panjang, bunyi pendek. Nah, benda yang mempunyai bunyi panjang, contohnya apa? Seruling. Nah, bunyi seruling gimana? Bunyi seruling. Nah, seperti itu. Kalau bunyi trompet, seperti itu ya. Jadi panjang. Nah, bunyi panjang lagi, benda yang mengeluarkan bunyi panjang. Telepon rumah. Telepon rumah. Telepon. Ya, pinter. Terus yang bunyi panjang lagi, contohnya apa lagi? Nah, bunyinya bagaimana? Bunyinya sirine mobil ambulan bagaimana? Jadi panjang ya bunyinya ya. Sekarang benda yang mengeluarkan bunyi pendek. Suara tepuk tangan. Suara tepuk tangan. Tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Nah, itu panjang apa pendek? Pendek. Terus suara balon meletus. Gimana suaranya? Dor. Nah, itu panjang apa pendek? Nah, terus benda selanjutnya ada itu apa? Ini bagaimana? Selamat bukan malu. Panjang apa pendek bunyi gong? Ketukan palu. Bagaimana bunyi ketukan palu? Nah, berarti ketukan palu bunyinya pendek. Nah, selanjutnya itu gambar apa? Bunyinya benda pendek. Kendang. Suara gendang bagaimana? Mesin tik. Nah, iya, mesin ketik. Pinter. Terus Bapak tanya, suara kendang itu bagaimana? Berarti pendek. Kalau mesin ketik bunyinya seperti apa? Tahu mesin ketik apa tidak? Oh, tahu. Nah, kalau tahu bunyinya bagaimana? Tik 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 tik. Nah, lanjut ya. Nah, setelah Siti bangun, siap-siap untuk melakukan Google Meet, Siti disiapkan sarapan oleh ibunya berupa potongan roti dan buah apel, dan akan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Perhatikan layar HP-nya ya. Di sini ibu menyiapkan satu apel untuk Siti dan adik Siti, sehingga harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, berarti kalau ada satu dibagi menjadi dua, menjadi berapa bagian apelnya?
Dua. Dua apel. Gambarnya seperti ini ya. Nah, apabila ditulis ke dalam pecahan dapat ditulis 1/2 atau 1/2. 1/2. Nah, tadi kan apel, sekarang cookies. Siti akan membagikan cookies menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, apabila ditulis menjadi pecahan, ditulis bagaimana? 1/3. Nah, kalau ada cookies lagi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, berarti ditulis dalam bentuk pecahan berapa? 1/4 dibagi 4. Nah, ini sekarang roti. Nah, kalau roti itu ada 1, terus dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, terus apabila ditulis dalam bentuk pecahan, tulis 1/4. Nah, kan tadi ya 4. Sekarang Bapak tanya, kalau 1 roti dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, ditulis 1/6. Ya, betul. Nah, kalau 1 roti dibagi menjadi 9 bagian yang sama besar, 1/9. Nah, betul. Terus Bapak tanya lagi, misal ada 2 roti, ya, dibagi menjadi 4, berarti ditulis 2/4. dalam bentuk pecahan berapa? 2/4. 2/4. Ya, betul. 2 roti dibagi 4 bagian, berarti 2/4. Pinter. Tentang pecahan sudah paham belum? Udah. Pecahan sudah paham? Tadi belajar apa saja? Yang pertama, dongeng si kancil dan cicak bergu. Nah, terus tadi belajar apa lagi? Berita. Kan tadi ada bunyi tepuk tangan, bunyi kentongan. Kita sudah belajar bunyi benda yang mempunyai bunyi pendek. Nah, terus yang terakhir tadi ini belajar apa? Pecahan. Ada yang ditanyakan lagi ke Bapak?
tidak ada, cukup sekian pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Nah, nanti tugasnya Bapak kirim ke grup ya. Nah, sekarang foto dulu. Yo, semuanya lihat ke layar ini ya, senyum. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak. Kakak kita. Kakak Naila. Samping diolah